Oke, sekarang ke pemecahan masalah yang ada di halaman 59, nomor 1. Perhatikan jadwal latihan renang dari 4 anak selama seminggu berikut. Nah, di sini ada tabel, kita baca ya. 1. Dwi. Dwi itu latihan 2 kali, Senin dan Rabu. Lama latihan per pertemuannya 55 menit. Berarti karena 2 hari kita kali 2 jadinya 110 menit. Kemudian Ena ada 3 kali 45 menit, berarti kali 3 jadinya 135 menit. Lalu Vita sama 3 kali juga, berarti 40 kali 3 120 menit. Dan Gina hanya 1 kali 60 menit, jadi nggak perlu berubah. Pertanyaannya, berapa lama anak yang berlatih selama seminggu? Oke, sorry, di sini ada tambahan berapa jam. Itu artinya kita harus ubah ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 110 menit berarti 110 per 60. Coret-coret jadinya 11 per 6. Disederhanain jadi 15 per 6 jam. 135 menit juga 135 per 60. Sama-sama kita bagi 15. Jadi 9 per 4. Disederhanain lagi berarti 1 per 4 jam. Kemudian 120 menit ini gampang, langsung aja 2 jam. Dan 60 menit itu tentu saja 1 jam. Oke. Dia nanya berapa jam lama anak yang berlatih selama seminggu. Berarti lama latihan seluruhnya itu sama dengan 15 per 6 ditambah dengan 21 per 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 sama dengan, kita tambahkan dulu bilangan-bilangan yang di depannya, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ditambah dengan yang pecahan belakangan 5 per 6 tambah 1 per 4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ini 6 ditambah, nah ini kita samakan penyebut jadi per 12, maka di atasnya ini 10, yang ini 3, jadi 6 13 per 12, 13 per 12 nya berubah jadi 7 1 per 12 jam. Nomor 2, di kelas 6 SD Merah Putih banyak siswa laki-laki setengah kali lebih banyak dari siswa perempuan. Ini kata kunci, setengah kali lebih banyak dari siswa perempuan. Kemudian jika banyak siswa perempuan di kelas 12 ada 12 orang, tentukan jumlah seluruh siswa di kelas tersebut. Berarti cari dulu banyak siswa laki-laki. Banyak siswa laki-laki sama dengan katanya setengah kali lebih banyak dari siswa perempuan. Karena siswa perempuannya ada 12, berarti 12 ditambah dengan setengah kali lebih banyak. Setengah kali 12 sama dengan 12 ditambah ini coret-coret 6 tambah 6. Jadi siswa laki-lakinya itu ada 18 orang. Nah, pertanyaannya nggak sampai di situ. Dia minta jumlah seluruh siswa. Berarti jumlah seluruh siswa sama dengan laki-laki tambah perempuan. Laki-lakinya 18 orang ditambah perempuannya ada 12 orang. Maka jawabannya 18 tambah 12 30 orang. Nomor 3, jumlah kelereng Adit, Dimas, dan Fahmi adalah 117 butir. Berarti kelereng Adit, kita misalkan ya, Adit itu A, Dimas itu D, dan Fahmi itu F. Katanya jumlah kelereng Adit, Dimas, dan Fahmi adalah 117. Berarti Adit tambah Dimas tambah Fahmi sama dengan 117. Adit memberikan 12 kelerengnya kepada Dimas, berarti Adit berkurang 12, Adit kurang 12. Dan Dimas memberikan 18 kelerengnya kepada Fahmi, sehingga ketiga anak tersebut memiliki jumlah kelereng yang sama banyak. Berarti ini sama dengan dong. Ingat, Adit kasih 12, Adit kurang 12. Sama Dimas kan? Berarti Dimas dapat 12 dong dari Adit. Kemudian dia berikan 18 ke Fahmi, berarti kurang 18. Sama dengan Fahmi. Fahmi dapat dari Dimas 18. Jadi bentuknya begini. Karena
mereka bertiga itu mempunyai kelereng yang sama banyak. Itu artinya kalau totalnya 117, berarti masing-masing mereka memiliki 117 dibagi 3, karena kan katanya sama. Berarti 117 bagi 3, 39 kelereng. Yang ditanya berapakah kelereng yang dimiliki Dimas mula-mula? Kita tinggal ambil dari sini aja. Dimas ditambah 12 dikurang 18 itu totalnya 39, ya kan? Karena kan katanya tadi kelereng mereka itu sama banyak, berarti 39 kelereng. Nah, Dimas, ingat 12 kurang 8, kita udah belajar bilangan bulat, negatif 6 sama dengan 39. Berarti kelereng Dimas mula-mula negatif 6 pindah ke kanan, 39 tambah 6, jawabannya adalah 45 butir. Kalau kamu mau cari bukti, kamu tinggal kerjakan, tinggal cari si Adit. Kita coba cari Adit ya. Adit itu kan kurang 12. Ingat totalnya 39. Berarti Adit sama dengan 39 tambah 12 sama dengan 51. Kita cari si Fahmi. Fahmi itu tambah 18 sama dengan 39. Berarti Fahmi sama dengan 39 kurang 18 adalah 21. Oke, kita tambahkan. Coba kita tambahkan jumlah kelereng mereka semuanya. Dimas 45 tambah Adit 51 tambah Fahmi 21 sama dengan 1 tambah 1 2 tambah 5 7, 2 tambah 5 7, 7 tambah 4 11. Benar, terbukti. Nomor 4, tinggi Adi 1,18 meter. Tinggi Budi 0,16 meter, lebih tinggi dari tinggi Cakra. Tinggi Cakra 1/20 meter. A, tentukan tinggi setiap anak dalam sentimeter. Yang A, kita tentukan dulu tinggi Adi. Ingat ya, meter ke sentimeter, meter, desimeter, sentimeter. Turun 2 kali berarti dikali 100. Adi sama dengan 1,18 dikali 100. Jadi jawabannya 118 cm. Tinggi Budi 0,16 meter, lebih tinggi dari Cakra. Jadi belum bisa dicari. Berarti kita cari dulu tinggi si Cakra. Cakra itu 1/20. 1/20 ubah pecahan biasanya 21/20 dikali 100 sama dengan ini coret 1 ini 5. 21 kali 5 berarti 105 cm. Nah, baru bisa kita cari tingginya Budi. Tinggi Budi itu 0,16 meter, lebih tinggi. Lebih tinggi berarti ditambah 0,16 kali 100 dulu karena ini masih meter, ubah ke cm ditambah dengan 105 cm. Sama dengan 16 cm tambah 105 cm. Sama dengan 121 cm. Selesai yang A. Yang B, urutan tinggi anak dari yang paling rendah. Berarti urutannya dari yang paling rendah, berarti yang paling kecil. Berarti si Cakra, lalu Adi, kemudian Budi. Yang paling kecil 105 cm, yang paling pendek berarti ya. Nomor 4 sudah. Oke, kita ke nomor yang terakhir, nomor 5. Sebanyak 20% dari karyawan sebuah perusahaan memasuki masa pensiun, 70% naik pangkat, dan sisanya terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika karyawan yang terkena PHK 75 pekerja, tentukan selisih banyaknya karyawan yang pensiun dan naik pangkat. Kita tentukan dulu yang diketahui. Yang diketahuinya itu adalah yang di PHK. Kita cari yang di PHK itu persennya berapa. Kalau keseluruhan karyawan adalah 100%, maka yang terkena PHK sisanya 20% ditambah 70% yang pensiun dan naik pangkat. Berarti yang di PHK 100% kurang 90% adalah 10%. Total orangnya 75 orang. Ini yang diketahui.
Nah, pertanyaan yang pertama dia minta selisih yang karyawan yang pensiun dan naik pangkat. Pasti kita cari dulu karyawan yang pensiun. Karyawan yang pensiun sama dengan kan 20%. Berarti yang ditanya per yang diketahui. Yang diketahuinya itu 10%. Kita kalikan dengan 75 orang. 75 orang ini adalah keterangan. Ini persen dengan persen bisa habis, 0 dengan 0 habis, maka 2 kali 75 sama dengan 150 orang. Itu yang pensiun. Sekarang kita cari yang naik pangkat. Karyawan naik pangkat. Ada yang pensiun, ada yang naik pangkat. Karyawan yang naik pangkat itu 70%, berarti 70% per yang diketahui 10%, kita kalikan 75 orang. Sama seperti tadi, persen dengan persen bisa dicoret, 0 dengan 0 bisa dicoret, sisanya 7 kali 75, 525 orang. Nah, pertanyaannya nggak sampai di sini, dia tanya selisih. Ya udah, kita tinggal hitung ya. Selisih sama dengan yang besar kurang yang kecil, berarti 525 orang dikurangi dengan 150 orang. Kita kurangi sama dengan ini 5, 12 kurang 5 7, ini sisa 4 kurang 1 3, 375 orang. Baiklah, sampai di sini dulu videonya anak-anak. Jika kamu belum mengerti, kamu boleh ulangi video ini sampai akhirnya kamu paham. Namun jika kamu masih ada pertanyaan, boleh hubungi Miss Gesti. Sampai ketemu lagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.